Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengarkan suara saya Bapak Ibu? Ya, terdengar Pak. Iya, terima kasih. Syukur alhamdulillah pada hari ini sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk dapat berhadir pada kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Yang pertama, ucapan terima kasih kami dari tim pengembang jurnal kepada Direktur Tim Editorial Jurnal ya, Direktur Direktorat GTK Dikdas, Bapak Dr. Rahmadi Widiarto, kemudian kepada Bapak Koordinator Pokja Publikasi, Bapak Dr. Romi Siswanto, dan kepada Ibu Emi yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan sedikit tentang bagaimana teknis pembuatan akun serta proses submission pada jurnal didaktika. Ya. Tanpa memperpanjang mukadimah, Bapak Ibu, mungkin tadi sudah panjang lebar ya dijelaskan oleh Bapak Tabrani dan Bapak Ramzi tentang gaya selingkung jurnal serta aturan-aturan dasar dalam penulisan sebuah artikel. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memahami bagaimana dasarnya penulisan artikel, sekarang kita lanjut bagaimana cara melakukan proses submit. Nah, ketika kita punya artikel, kemudian kita belum punya akun, belum tahu proses submitnya juga tidak akan masuk ya pada sistem OJS jurnal seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya langsung saja mempraktekkan ya bagaimana proses untuk melakukan registrasi calon penulis ya, bisa kita katakan di sini calon penulis karena nanti artikel Bapak Ibu submit ada kemungkinan diterima dan ada kemungkinan ditolak seperti itu. Oke, jelas ya. Iya baik, Bapak Ibu yang saya banggakan. Untuk langkah yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya pada tahun 2014 itu Ristek Dikti mengeluarkan Permen nomor 3537 tentang proses online artikel seperti itu. Jadi yang dulunya jurnal dalam versi cetak, kemudian pada 2014 itu keluar aturan jurnal itu harus dalam versi online seperti itu. Yang dibuktikan dengan legalitas sebuah jurnal online yaitu punya ISSN versi online seperti itu. Kemudian kita lanjut. Sebelum Bapak Ibu melakukan proses submit pada jurnal didaktika, ini sebenarnya tidak berlaku saja pada jurnal didaktika, tapi ini berlaku pada semua jurnal ya. Seperti itu, tapi ini lebih fokus pada jurnal yang platform 3, versi 3, seperti itu. Yang pertama, calon penulis itu harus memiliki email aktif, seperti itu. Nah, kami sarankan di sini, jika Bapak Ibu punya email lembaga, Bapak Ibu seperti misalnya SMP 2 Majalengka, misalnya punya email dengan domain sendiri, itu lebih bagus digunakan dengan email domain sendiri. Karena imbasnya itu nanti akan menaikkan traffic ya, webometrik sekolah Bapak Ibu seperti itu. Tapi jika memang Bapak Ibu di sekolah tidak punya domain email sendiri, ya silahkan saja menggunakan Gmail atau Yahoo atau Ymail. Ya, terserah, tidak ada masalah, tidak ada pembatasan email di dalam OJS. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, selanjutnya kita masuk pada tahapan pembuatan akun. Nah, ini khususnya untuk jurnal didaktika, jurnal pendidikan dasar. Bapak Ibu silahkan untuk melakukan search pertama pada Google ya. Bisa Bapak Ibu tulis di situ jurnal Dikdas, jurnal pendidikan dasar seperti itu.
Nah, ketika Bapak Ibu selesai search, akan muncul tampilan pertamanya seperti ini. Ini adalah tampilan beranda, Bapak Ibu ya. Ini bentuk tampilan beranda depan jurnal. Di halaman depan, Bapak Ibu bisa melihat deskripsi jurnal. Jurnal ini memuat tentang artikel tentang apa dan seperti itu, siapa yang pengurusnya, dan artikel yang sebelumnya sudah dimuat juga bisa Bapak Ibu lihat di sini. Mungkin nanti sebelum menulis artikel Bapak Ibu ingin menjadi rujukan jurnal ini agar nanti tersitasi, boleh baca-baca dulu artikel yang sudah ada dalam ini. Mungkin nanti ada salah satu artikel yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai rujukan seperti itu. Nah, untuk langkah yang pertama, itu silahkan Bapak Ibu klik pada menu daftar sebelah kanan atas. Nah, mungkin di sini ini karena pesertanya tidak muncul, kita coba aja salah satu ya. Ini kita coba. Nah, ini adalah prosesnya. Yang pertama, nama depan. Nama depan Bapak Ibu, misalnya namanya Budi Susanto, seperti itu. Budi Susanto, silahkan diisi nama depan Budi. Kemudian nama belakangnya Susanto. Nah, afiliasi. Nah, di sini yang perlu kami garis bawahi Bapak Ibu, pada afiliasi ini sebisa mungkin Bapak Ibu tidak mempersingkat, misalnya SMA 2 Ponorogo. Jadi langsung ditulis Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ponorogo misalnya. Nah, atau misalnya contoh itu saya katakan tadi karena kita ini lebih ke Dikdas, misalnya Sekolah Dasar Negeri 1 Ponorogo seperti itu. Kemudian sebisa mungkin afiliasinya ini memang harus dilengkapi. Jadi ini untuk mempengaruhi biometrik sekolah Bapak Ibu juga. Kemudian di bawahnya negara. Silakan Bapak Ibu isi. Jika memang Bapak Ibu berasal dari negara Indonesia, silakan dipilih Indonesia. Ini tidak perlu diketik Bapak Ibu, tinggal dipilih saja. Kemudian lanjut dengan email. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bapak Ibu sebelumnya harus punya email. Ketika Bapak Ibu sudah punya, silakan Bapak Ibu isi email di sini. Kemudian di bawah nama pengguna. Nah, nama pengguna ini nanti akan digunakan untuk proses login Bapak Ibu. Ini sebagai ID nanti. Jadi saya sarankan ketika misalnya nama Bapak Ibu Budi Susanto, silahkan diisi dengan nama pengguna ini Budi Susanto tanpa spasi, karena dia nama pengguna ini tidak boleh menggunakan spasi. Misalnya Budi Susanto. Nah, seperti ini. Langsung. Jadi agar tidak lupa nanti, mudah diingat. Kemudian kata sandi ini privasi, terserah Bapak Ibu mau taruh kata sandi seperti apa, silahkan. Yang penting mudah diingat dan tidak mudah lupa, seperti itu. Nah, kemudian step terakhir ada 3 poin yang harus Bapak Ibu checklist ya. Yang pertama, saya setuju data saya diambil dan disimpan berdasarkan pernyataan privasi. Ini adalah bahasa dari sistem OJS, seperti itu. Ya, ini ketiganya harus Bapak Ibu checklist. Ketika salah satu tidak Bapak Ibu checklist, maka dia tidak bisa kita daftar. Seperti itu. Cek 1, 2, 3. Nah, kemudian bidang minat. Nah, karena kita tadi di atas kita cek juga kita misalnya ingin menjadi salah satu reviewer pada jurnal ini, di bawahnya silakan Bapak Ibu tulis misalnya pendidikan fisika. Pendidikan fisika. Nah, ini sudah ada, ini tinggal dipilih. Misalnya minat Bapak Ibu itu di bidang pendidikan agama Islam. Nah, silakan. Nah, jika sudah selesai, coba dicek kembali. Jika memang semua data yang diinput sudah sesuai, silahkan Bapak Ibu pilih pada menu daftar. Klik daftar. Nah, ini karena saya contoh. Nah, ketika sudah selesai, maka tampilan selesainya akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Nah, berarti ini kita sudah selesai
proses pembuatan akun. Jadi kita sudah sukses, jadi kita sudah punya akun dan sudah bisa mengakses jurnal seperti itu. Tapi dengan catatan Bapak Ibu di sini sebagai penulis atau author seperti itu. Nah, untuk tahapan step pertama ini sudah selesai. Yang perlu Bapak Ibu ingat adalah username tadi, kemudian dan password untuk kemudian nanti untuk proses login kembali pada jurnal. Nah, kemudian kita lanjut ke tahapan selanjutnya untuk proses submission. Nah, sebelum melakukan proses submission, Bapak Ibu sebelumnya sudah punya satu artikel yang sudah memenuhi kriteria, kemudian mengikuti gaya selingkung jurnal, kemudian memang semuanya sesuai dengan template yang kita berikan pada OJS. Nah, jika itu sudah, silakan Bapak Ibu mulai klik submit. Pada proses submission ini memiliki 5 langkah. Yang pertama itu mulai, ini karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Inggris, di sini akan tertulis start. Tapi saya sarankan Bapak Ibu nanti silakan jika memang lebih mudah menggunakan bahasa Inggris, silakan pilih di jurnalnya bahasa Inggris. Ketika mudah menggunakan bahasa Indonesia, silakan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian langkah kedua itu unggah naskah atau dalam bahasa Inggrisnya upload submission. Kemudian yang ketiga masukkan metadata atau insert metadata. Kemudian yang keempat konfirmasi. Yang kelima langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini nanti akan kita jelaskan seperti itu. Nah, kemudian yang pertama, ketika Bapak Ibu sudah melakukan klik pada menu submission, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 6 poin di sini sebagai persyaratan pengiriman naskah. Ke-6 poin ini harus Bapak Ibu checklist. Nah, yang pertama judul harus ringkas dan to the point. Yang kedua, file naskah yang diserahkan dalam format Microsoft Office. Nah, tidak boleh dalam format PDF, karena nantinya artikel ini akan kita review. Ketika PDF kita tidak bisa mereview, kemudian tidak bisa mengotak-atik artikel Bapak Ibu. Jadi kami sarankan memang wajib semua jurnal memang harus menerima artikel itu dalam bentuk Microsoft Word. Seperti itu. Jadi ke-6 poin ini harus Bapak Ibu centang. Ketika sudah Bapak Ibu centang, pada poin di bawah checklist itu terdapat komentar untuk editor. Nah, komentar untuk editor ini boleh Bapak Ibu isi, boleh juga Bapak Ibu kosongkan. Jika memang perlu diisi, isinya apa? Isinya misalnya Bapak Ibu di sini menulis, Assalamualaikum kepada Dewan Editor Jurnal Didaktika, saya dari sekolah mana ingin menerbitkan artikel dengan judul apa, seperti itu. Setidaknya ini perkenalan. Jadi kami tahu, oh ini dari sekolah apa dan nama ibu apa, seperti itu. Nah, ini jika diperlukan, tapi jika tidak diperlukan, tidak apa-apa. Nah, kemudian lanjut ke tahapan selanjutnya. Di bawahnya akan terdapat checklist narahubung korespondensi. Narahubung korespondensi ini silakan Bapak Ibu checklist. Dalam artian ketika Bapak Ibu checklist, ya saya ingin dihubungi terkait naskah ini. Nah, ketika nanti naskah sudah Bapak Ibu submit, nanti ada proses koreksi dan segala macam. Jadi kami tim pengurus akan menghubungi Bapak Ibu melalui email seperti itu. Jadi Bapak Ibu checklist. Kemudian yang di bawahnya ada pernyataan hak cipta, ini Bapak Ibu baca dan pahami. Kemudian di bawahnya harus diceklis juga ya saya setuju mengikuti syarat pernyataan hak cipta. Nah, di sini harus disetujui, artian ketika Bapak Ibu melakukan plagiasi, ini sudah Bapak Ibu janjikan bahwasanya Bapak Ibu bebas dari plagiasi seperti itu. Karena setiap artikel yang Bapak Ibu submit, sebelum terbit, malah sebelum kami melakukan review, itu artikel akan kami cek Turnitin terlebih dahulu. Jadi untuk melihat sebuah artikel itu berapa persen tingkat plagiasinya. Jadi setiap artikel pasti ada plagiasi, tapi kita berikan berapa persen batas maksimal plagiasinya. Nggak mungkin artikel nggak ada plagiasi, karena di dalamnya terdapat teori-teori dari orang lain seperti itu.
Oke, kemudian jika sudah, kemudian silakan klik simpan dan lanjutkan. Nah, setelah itu, kemudian untuk proses selanjutnya, ini sudah masuk pada step 2, step unggah naskah. Nah, di sini ada beberapa pilihan di sini. Ada teks artikel, research instrument, research material, dan segala macam. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pilih teks artikel, seperti itu. Jadi ketika kita pilih teks artikel, nanti file yang diupload, yang dibaca adalah Microsoft Word atau dokumen, seperti itu. Kemudian jika sudah selesai, tampilannya akan seperti bawah ini. Pada menu sebelah kanan akan muncul menu unggah file. Nah, silakan Bapak Ibu klik, kemudian unggah salah satu file yang sudah Bapak Ibu siapkan tadi, artikel. Jika sudah selesai, nah, maka tampilan akan seperti ini. Nah, ketika seperti ini, silakan Bapak Ibu pastikan kembali nama file yang Bapak Ibu siapkan tadi sudah sesuai apa belum. Ketika di sini nama file berbeda, nah berarti ada kesalahan dalam proses melakukan upload tadi. Jika memang semua sudah dianggap sudah oke, kemudian Bapak Ibu klik lanjutkan. Seperti itu. Kemudian setelah proses itu akan muncul tahapan seperti ini. Nah, ini juga untuk periksa perincian data. Ini memang OJS betul-betul teliti dia. Jangan ada kesalahan di akhir. Jadi berulang kali diingatkan apakah betul ini file yang hendak Anda submit, seperti itu. Nah, jadi biar gak ada kesalahan di akhir nanti, kan? Sehingga naskah Ibu tertolak. Sudah capek Ibu mempersiapkan naskah, rupanya yang dimasukkan itu data kosong, seperti itu. Nah, kemudian jika sudah selesai, klik lanjutkan. Nah, pada menu konfirmasi, step ketiga ini, Bapak Ibu silahkan ini supplementary file, file pendukung. Misalnya, artikel Bapak Ibu itu hasil dari penelitian. Nah, untuk apa file pendukung ini? Untuk meyakinkan editorial team bahwa memang betul-betul artikel Bapak Ibu itu hasil dari penelitian. Nah, jadi di dalam file ini terserah Bapak Ibu mau masukin ini foto dari penelitian, ini hasil olah data SPSS dan segala macam. Ya silakan, ini terserah. Ketika Bapak Ibu tidak ingin meyakinkan, ya dikosongkan juga tidak masalah. Seperti itu. Nah, kemudian jika sudah selesai, nah tampilannya akan seperti ini. Ini diingatkan kita kembali bahwasanya kita sudah melakukan unggah naskah tadi. Kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, simpan dan lanjutkan, kita akan melangkah ke step berikutnya, yaitu masukkan metadata. Nah, pada step ketiga, masukkan metadata ini, isian seluruh kelengkapan metadata antara lain, yang pertama judul naskah, yang kedua subjudul itu jika ada, jika tidak juga dikosongkan, nggak apa-apa. Kemudian abstrak. Nah, abstrak juga ini salah satu komponen wajib dalam sebuah artikel, ya. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, semua bagian yang diberikan tanda bintang merah itu wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Ketika Bapak Ibu tidak mengisi salah satu, maka tidak bisa melanjutkan ke next step, seperti itu. Nah, kemudian ini tampilannya untuk proses memasukkan metadata, seperti itu. Ini di belakang judul ada prefix. Prefix ini dikosongkan, ini adalah gelar, jadi tidak perlu, dan ini juga tidak diberikan bintang. Nah, judul silakan diisi judul lengkap ya, judul full. Nah, judul lengkap, kemudian di bawahnya subjudul yang saya katakan tadi, jika tidak ada juga tidak masalah, tidak apa-apa. Kemudian abstrak. Nah, abstrak tidak perlu diketik lagi Bapak Ibu. Kalau diketik mungkin cukup memakan waktu. Silakan buka file artikel Bapak Ibu, kemudian copy, pastekan kemari. Tidak ada masalah, boleh copy paste kemari karena memang dari artikel kita. Kalau harus diketik lama sekali ini. Nah, selanjutnya, nah ini yang perlu Bapak Ibu. Jika memang artikel Bapak Ibu memiliki lebih dari satu orang penulis, maka setiap penulis harus terdaftar pada OJS. Nah, ketika tidak terdaftar, maka rugilah penulis kedua. Di artikel ada nama penulis kedua, tapi secara sistem
Tidak ada seperti itu. Jadi pada Google pada webometrik dan segala macam pada ini tidak masuk nanti ke penulis kedua. Nah, silakan Bapak Ibu klik di sini add contributor, isikan data penulis kedua seperti itu. Biar nanti tidak rugi pada penulis kedua, biar secara otomatis tersinkron ke Google Scholar seperti itu. Kemudian jika sudah selesai, silahkan scroll ke bawah, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Nah, ini adalah step terakhir untuk proses upload metadata, seperti itu. Jadi ini adalah konfirmasi terakhir jika memang semua yang kita masukkan tadi kita menganggap udah betul, tidak ada kesalahan, dan memang file-filenya sudah betul segala macam. Ini adalah step terakhir. Silahkan Bapak Ibu selesaikan dan kirim naskah seperti itu. Jadi ketika sudah ini, maka Bapak Ibu bisa kembali ke beranda, kemudian melihat kondisi naskah sudah ke tahapan apa di situ. Nah, nanti Bapak Ibu lebih jelasnya ini file bahan ini akan kami bagikan melalui pesan, chat di situ. Kemudian saya akan mencoba membuat semacam tutorial di video juga nanti. Mungkin bisa nanti kami bagikan ke pada Pokja GTK Dikdas, mungkin nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Jadi yang masih kebingungan bagaimana cara melakukan submission, bagaimana cara membuat sebuah akun, jadi nanti akan kami coba membuat dalam bentuk video. Jadi untuk lebih memudahkan, jadi bisa di pause nanti di situ kan. Oh ini sampai tahapan ini di pause. Nanti kemungkinan akan kami keluarkan di YouTube Education Zone Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir pada hari ini. Sekian dari saya, Irman Siswanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Emi. Silakan Bu Emi.